namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua
Shalom saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semuanya baik-baik aja. Walaupun dalam masa-masa sulit ini kita harus selalu berharap kepada Tuhan, dan saya percaya semuanya akan berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan ibadah dalam ibadah online yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ceki Mailoor. Selamat beribadah dan selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah segala hormat, pujian, dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dengan apakah kami sanggup membalas seluruh kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami, selain kami boleh memuji, menyembah-Mu, serta mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga bersyukur, terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang musim hidup kami. Bahkan dimanapun kami berada, kami boleh menikmati, merasakan hadirat-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kembali pada kali ini kami juga rindu, biarlah kiranya Tuhan boleh berfirman bagi setiap kami. Untuk itu berbicaralah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami. Sampaikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga semua kami tanpa terkecuali kembali diberkati Tuhan. Dan kami berdoa jika ada kuasa lain yang coba mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan, bahkan perhatian kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, salam kekasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya semua rancangan dan rencana Tuhan yang baik itulah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita di sepanjang musim hidup kita. Sebab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tak pernah berkesudahan, kasih setianya senantiasa baru setiap pagi, besar setianya bagi kita semua. Dan hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai di dalamnya, serta menjalani hidup kita hari lepas hari, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari kita sama-sama kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Haleluya. Kita tahu bahwa Allah mencurahkan rohnya kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan dengan kuasa itu kamu akan dijadikannya menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Inilah rancangan dan rencana yang besar yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan jika Tuhan sudah membuat rancangan di dalam hidup kita, maka rancangannya pasti akan berhasil. Sebab tidak ada satupun yang sanggup mampu membatalkan rancangan Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Umat yang telah dipilih, yang telah ditentukan dari sejak sebelum dunia dibentuk dan dijadikan, Dia telah memilih setiap kita. Haleluya.
Dia pilih kita tiada lagi lain. Dia punya kerinduan yang besar agar dia mencurahkan rohnya kepada setiap kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lain. Manusianya ada, tetapi ada roh Allah di dalam hidupnya. Dan roh Allah yang ada dalam hidup manusia sanggup mampu deh mengubah setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar manusia yang biasa-biasa, tapi Tuhan mau kita menjadi manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa tidak terpengaruh dengan kondisi, keadaan, situasi yang ada di sekelilingnya. Keadaan di sekeliling dan situasi kita bisa saja mengalami perubahan. Datang dan pergi, silih berganti. Ada dan tidak, silih berganti. Tetapi kita bersama dengan Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, yang tidak akan tergoncangkan oleh segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Karena kita tahu roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Penghiburannya senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita. Damai sejahteranya senantiasa menjadi bagian hidup kita. Kekuatan kasih dan kuasanya itu juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Namun pada pembacaan firman ini, yang paling penting sekarang kita juga harus mengerti dan kita harus mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia satu pribadi yang mempunyai perasaan. Dia satu pribadi yang mempunyai kehendak. Dia satu pribadi yang coba mengajak, menasihati setiap kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu pribadi Allah itu sendiri, yang Dia ingin taruh di dalam setiap hidup kita. Sehingga di tengah pribadi kita yang ada, tetapi di dalamnya ada pribadi Allah juga dalam wujud kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Sebab dengan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, di situ dikatakan ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, yang tersembunyi dalam diri Allah bisa dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya dengan Roh Kudus kita mempunyai pemahaman, pengenalan akan Allah dengan sempurna. Dengan Roh Kudus kita bisa mengerti bahwa Allah itu sangat amat mengasihi setiap kita. Dengan Roh Kudus kita bisa mengerti bahwa Allah dan Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan Tuhan yang hidup itu kan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Inilah hendaknya yang menjadi pemahaman dan pengertian bagi setiap kita. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi, hendaklah kita juga jangan mendukakan. Dia bisa didukakan. Pribadi yang namanya pribadi, dia tidak mau didukakan. Oleh sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari-hari terakhir, agar kamu mempunyai kekuatan, kemampuan ilahi menghadapi situasi kondisi yang sulit, berjalan bersama dengan Tuhan sesulit apapun juga. Maka saudara saya pasti akan sanggup mampu menghadapi, melewatinya. Bahkan kita akan keluar lebih daripada pemenang, sebab Tuhan menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Oleh sebab itu jangan mendukai Roh Kudus. Artinya apa? Jangan tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan mengabaikan tentang apa yang Dia katakan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Pribadi itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah kita mempunyai hati yang mentaati Dia, yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia dari segalanya. Bahkan kita berharap kepada Dia. Satu-satunya sumber pengharapan dari apa yang sanggup mampu kita harapkan, hanya Dialah satu-satunya yang kita harapkan. Itu bisa terjadi, nggak ada lagi lain selain pada waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk berharap kepada Dia. Sebab kita tahu pribadi Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, Dia jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk dari roh kita sendiri. Oleh sebab itu taati Dia, hormati Dia, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Haleluya, amin. Yang kedua, di situ kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 27, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wah. Yang pertama tadi, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Yang kedua, dalam pribadi itu, Dia adalah pribadi yang pintar. Haleluya. Dia pribadi yang pintar. Artinya,
Dia memberikan hikmat kepada kita. Alkitab berkata, yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pandai dari dunia ini. Oleh sebab itu orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia pasti menjadi pintar. Pintar dalam hal apa? Pintar di dalam pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. Pintar dalam hal apa? Pintar untuk bisa menimbang, memisahkan antara yang baik dan yang benar, antara yang benar dengan yang jahat, antara yang baik dengan yang jahat. Maka dia mempunyai kemampuan untuk mengambil satu keputusan yang benar, keputusan yang pintar. Haleluya. Sebab di situ dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang pandai. Pada waktu dia menghadapi situasi, kondisi apapun yang terjadi, Roh itu membantu kita menyelidiki hati Tuhan, sehingga menginformasinya kepada kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tanda-tandanya orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus tiada lagi lain. Orang-orang itu adalah orang-orang yang gemar dan suka berdoa. Gemar dan suka berdoa artinya orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah situasi kondisi apapun yang ada. Dia terkoneksi, tersambung dengan Tuhan. Dia tidak menghadapi situasi kondisi yang ada dengan hikmat dan kemampuannya sebagai manusia. Hikmat dan pola pikir manusia terbatas, tetapi Roh Allah, dia adalah pribadi Allah sendiri dalam hidup kita. Dia berikan hikmat. Hikmatnya diperuntukkan buat kita mempelajari tentang waktu yang lalu. Hikmatnya juga memberikan arahan kepada kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah adalah orang-orang yang suka berdoa. Karena doa merupakan satu alat komunikasi antara Tuhan dengan kita. Doa, dengar baik, semua manusia bisa berdoa. Tetapi tidak ada satupun manusia yang dapat berdoa dengan benar, kecuali apabila Roh Allah ada di dalamnya. Kita lihat, ya, Roma 8 tadi ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Wah, Roh Kudus, pribadi yang pandai, pribadi yang pintar itu menjadi penolong bagi setiap kita. Menolong dalam hal apa? Menolong pada waktu kita menghadapi masalah dan problema, kita berdoa kepada Tuhan. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar manfaat dan kuasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Roh yang menyelidiki segala sesuatu, dia yang membawa kita untuk berdoa, bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, setiap doa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Tuhan, maka lihat, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita bisa berdoa dengan benar. Dan doa orang benar yang disampaikan dengan benar, maka Bapa di surga pasti mendengar. Dia pasti menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin Anda mempunyai kemampuan terbatas. Mungkin Anda bukan orang-orang yang terlalu pandai secara dunia. Tapi pada waktu Roh Kudus Allah hadir dalam hidup saudara, pasti dia akan menuntun saudara masuk dalam satu dimensi yang berbeda. Orang dunia boleh berkata kita bodoh. Tetapi pada waktu Roh Allah dalam hidup kita, kita pandai di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan dia. Menurut orang-orang dunia dianggap kita orang lemah. Tetapi justru di dalam kelemahan kita, kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang kuat itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, hiduplah penuh dengan hikmat. Hiduplah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hiduplah mempercayai Tuhan. Hiduplah dengan ucapan perkataan yang senantiasa dalam kebenaran. Oleh sebab itu, untuk kita lebih dalam lagi, agar doa-doa kita senantiasa didengar dan dijawab Tuhan, hendaklah kita berdoa dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kalau menuntun kita berdoa, pasti dia akan merefleksikannya. Pasti dia akan membawa kita. Dia mengingatkan kita akan setiap firman. Sebab firman merupakan janji Allah kepada manusia. Dan jika Allah berjanji, maka tidak ada satu. Maka jika Allah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya.
Nah, oleh sebab itu Roh Kudus menolong kita agar pada waktu kita berdoa sesuai dengan firman. Contoh dalam kehidupan pribadi saya, hari-hari ini semuanya susah. Jadi jangan belaga susah. Kenapa? Karena kamu susah, saya juga susah. Nah, kalau kamu susah, saya susah, tentu kita sulit untuk bisa memberikan pertolongan. Ruang lagi susah. Tetapi di tengah kondisi keadaan seperti itu, lihat, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya. Kemana saya harus berharap? Kemana saya harus minta tolong? Karena semuanya sedang mengharapkan pertolongan. Siapakah yang bisa lebih senang dari saya? Hendak, belum tentu. Yang rumahnya mewah, dengan kita yang rumahnya sederhana, problemnya beda. Enggak. Problemnya sama. Bahkan yang hari ini mewah, lebih besar problemnya dari kita. Kenapa? Karena kebutuhan mereka besar. Nah, kebutuhan kita kan nggak terlalu besar. Yang penting ada makan, minum, pakai, cukuplah itu. Kan doa Bapak kan? Bapak kami. Kudus, cukupkanlah makanan kami hari ini. Yang penting ada makan, ada pakai. Mau pakaian, mau kemana juga. Hari-hari ini baju saya semuanya komplit di lemari, nggak ada yang dipakai-pakai. Pakai kaos saja terus. Coba lihat. Lihat. Tetapi di tengah kondisi kesukaran, kesulitan, di mana saya memerlukan pertolongan. Dan saya tahu, tidak ada orang yang sanggup mampu memberikan pertolongan. Pola pikir saya sebagai manusia, maka saya akan cari pertolongan kepada manusia sesuai dengan apa yang saya pikir. Oh, si ini nih yang lebih kaya, bisa nolong saya. Lah, ternyata dia yang kaya itu juga perlu ditolong. Jadi pada dasarnya semuanya sedang memerlukan pertolongan. Hayo anak Tuhan, jadilah pandai. Jangan mengasihani diri, tetapi jadilah pandai serta berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, di tengah kondisi situasi keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Roh Kudus mengingatkan saya. Terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Itu sesuai firman. Artinya Allah sanggup memberikan kekuatan kepada saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah. Memang pertolongan tidak langsung datang, tetapi yang pertama ada firman. Memberikan saya satu damai sejahtera. Memberikan kepada saya satu kepastian bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Lihat, setelah Tuhan berikan kekuatan kepada kita, maka lihat, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kadangkala kondisi situasi keadaan yang sedemikian rupa sulitnya, tujuannya nggak ada lagi lain. Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk mengandalkan Dia di dalam segala keadaan. Di tengah orang-orang tidak bisa kita andalkan. Hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan, yaitu penolong setiap kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berharaplah, berdoalah hanya kepada Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan serta menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dipilihnya, yang untuk bergantung harap sepenuhnya kepada Dia, agar kita punya cerita. Di tengah kondisi situasi keadaan yang sedemikian sulitnya, kita bisa melihat ke atas pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga mengalir ucapan rasa syukur yang mendalam. Ada air mata deh kadang-kadang, yang kita nggak pikir, yang kita nggak duga, tiba-tiba kirim bantuan. Wah, kita nggak minta dengan manusia, kita minta kepada Tuhan. Gak usah malu minta sama Tuhan, malu minta ke manusia.
Jangan terbalik. Kadang-kadang kita nggak malu minta sama manusia, tapi malu minta sama Tuhan. Aduh, itu malu-maluin. Haleluya. Hayu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, Dia membuat kita menjadi pandai, mempunyai hikmat, akal budi, pemahaman. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dengar baik, jika Tuhan tolong kita, Dia mengangkat harkat dan martabat kita. Tapi jika kita berharap kepada manusia, nolong belum tentu, tapi justru merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu menggerakkan, mencurahkan berkatnya kepada kita, melewati batas akal kemampuan pikiran kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah itu sendiri. Haleluya. Urapan kuasa kasih daripada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita, Dia mampu untuk mengajar setiap kita. Dia mengajar kita untuk kita bisa berjalan di dalam jalan-jalannya yang benar. Sebab diberkatilah orang benar. Sebab orang benar harus hidup dengan iman. Iman itu karena Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap kita untuk percaya kepada firman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, izinkan kuasa Roh Kudus mengajar dalam hidup kita. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, belajar dari kondisi situasi keadaan yang ada. Ya, belajar dari setiap firman yang disampaikan. Dengarkan khotbah-khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dengarkan pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang berpatokan kepada Alkitab. Maka saya yakin dan percaya Anda akan mendapatkan pengajaran. Bagaimana mengajarnya? Mengajar dalam dinamika dalam hidup kita sebagai orang benar. Orang benar tetap teguh, setia kepada kebenaran untuk senantiasa berjalan dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tetap izinkan Roh Allah mengajar setiap pribadi lepas pribadi. Dan jika Dia mengajar kita, nggak akan pernah mungkin tersesat. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang apalagi hari-hari ini semua online, ramai semua banyak. Oleh sebab itu kita harus juga hati-hati. Izinkan Roh Kudus mengajar setiap kita. Dan Dia akan ajar kita, nggak ada lagi lain. Dia selalu membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk Dia mau ajar kita agar kita terus dalam jalannya. Hendaklah firman Tuhan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Banyak baca firman. Renungkan itu. Doakan firman itu. Deklarasikan. Artinya nyatakan bahwa firman Tuhan adalah berkuasa. Maka di titik itulah saya teryakin dan percaya, pelan tapi pasti Tuhan memberkati saudara dengan kapasitas kemampuan iman saudara untuk menerima berkat. Dan semakin hari, semakin naik, semakin hari, semakin naik, semakin hari, semakin naik. Sehingga kita semua terus akan berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran. Dan izinkan kuasa Roh Kuduslah yang menuntun setiap kehidupan kita. Senantiasa kuat di dalam Tuhan, percaya kepada Dia, yakin dan percaya Tuhan gak pernah salah pilih. Dia mengasihi setiap saudara dan saya. Kasih-Nya begitu kekal. Yesus mati buat kita. Yesus bangkit buat kita. Yesus naik ke surga. Itu semua bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Kerinduan Tuhan gak ada lagi lain. Dia rindu agar kita semua diselamatkan, diberkati, dilepaskan, dibebaskan. Itu yang merupakan kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita responi semua itu. Izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Sebab Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang pandai dan pintar. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang senantiasa mau mengajar kita. Untuk kita senantiasa selalu berjalan di dalam jalan-jalannya yang benar. Sehingga lihat, generasi orang benar, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, akan diberkati di dalam dunia. Hayu
Mari di tengah kondisi keadaan seperti ini yang kita belum tahu tentang kondisi ke depan, tapi kita percaya Dia pegang masa depan kita. Dekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hati dan pikiran saudara. Cukup sederhana, berseru kepada Yesus. Ucapkan, Yesus tolong saya. Ucapkan, Roh Kudus penuhi saya. Ucapkan, berikan kepada saya roh doa. Berikan kepada saya roh akan firman Allah. Mampukan aku untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hidup di dalam hidupku. Tolong aku ya Tuhan. Jika ini doa saudara, saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Oralataka syakarala papa. Oralataka shikarala takarala papa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melawat, menjamah, memberkati seluruh kekasih Tuhan, jiwa-jiwa yang ada. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah anugerah dan kasih karunia Tuhan tercurah atas mereka. Penuhi Tuhan di dalam seluruh kepenuhan-Mu, sehingga kami semua boleh berjalan dari kasih karunia, kepenuhan kasih karunia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami senantiasa boleh menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Lepaskan, bebaskan yang terikat dan terbelenggu. Lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kesempatan hari ini hamba berdoa juga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. COVID-19 kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dari seluruh jemaat dan umat Tuhan, dari seluruh keluarga kami, sahabat kami, gereja-gereja Tuhan, bahkan dari kota kami, dari bangsa kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus Allah dicurahkan atas seluruh gereja Tuhan. Bahkan atas kota kami Jakarta, atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Hamba berdoa Tuhan, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Salam, tetap semangat, yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Jangan terlalu lihat kondisi keadaan kita, jangan lihat orang di sekeliling kita, tapi pandanglah kebesaran Tuhan yang sanggup mampu mempunyai kerinduan yang besar untuk memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya shikalabaya santa, kuralabaya shikalabaya sante. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia melimpah, berkat, damai serta sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati. Sama-sama kita katakan amin.